Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kita kali ini melanjutkan video sebelumnya mengenai pengantar pengembangan aplikasi berbasis web menggunakan Laravel Framework. Maka pada video kali ini saya ingin mengajak Anda untuk kita sama-sama mencoba menginstall Laravel Boilerplate ya, sehingga kita tidak perlu membuat program berbasis web menggunakan Laravel ini atau pengembangan aplikasi berbasis web yang tentu saja mayoritas biasanya menggunakan PHP. Kita tidak usah mengembangkan dari awal atau dari scratch ya, dengan Laravel Boilerplate ya, salah satunya adalah Laravel Out yang sudah menyediakan account management atau user management, di mana kita sudah bisa menggunakan fitur registrasi account, login, logout, dan manajemen account bagi admin, sehingga sangat mudah untuk pengadministrasian account. Dengan cara seperti ini, maka semangat untuk membuat aplikasi akan lebih besar karena kita tidak usah memikirkan lagi bagaimana mengembangkan account management ini dari nol. Ya, dengan demikian kita sudah bisa mencoba aplikasi dengan berbagai role ya, user role. Misalnya sebagai admin, sebagai user biasa, ataukah misalnya kalau kita mengembangkan aplikasi yang berhubungan dengan pendidikan ada user student misalnya, lecturer, administratif staff, atau misalnya director ya, kaprodi ya, dan sebagainya. Nah, untuk itu mari kita coba kunjungi situs Laravel Out ini, yaitu di GitHub Jeremy Kennedy Laravel Out. Nah, ini halaman Laravel Out di GitHub ya, repositori Laravel Out ini. Kalau dilihat dari historinya cukup aktif dan ini sangat menjanjikan untuk kita gunakan sebagai base dari pengembangan sistem, karena dengan aktivitas commit yang terjaga, maka ada jaminan bahwa ini akan selalu terupdate sesuai dengan perkembangan framework Laravelnya. Dan itu tentu saja sangat memudahkan bagi pemula yang tidak ingin mengembangkan sistem sejak dari scratch ya, dari nol. Dan ini juga menjamin bahwa kontinuitas maintenance sistem yang akan kita kembangkan akan terjaga karena repositori yang kita gunakan pun aktif untuk mengadopsi fitur-fitur baru sesuai dengan perkembangan Laravel yang ada. Baik, ini deskripsi dari Laravel Out ya, proses registrasi, autentikasi user ataupun aktivasinya menggunakan email. Bisa juga menggunakan sosial media seperti Twitter, Facebook misalnya, Instagram, GitHub. Dan yang menarik bahwa ada sistem manajemen user khusus admin, di mana ini dapat mengatur berbagai hal terkait dengan akun. Misalnya melakukan registrasi, verifikasi, autentifikasi, melakukan penghapusan ya, ataupun mengganti password dan sebagainya. Ya, selain itu dilengkapi juga dengan fitur user role dan permission ya. Jadi admin dapat menentukan ya user role-nya. Yang saat ini ada secara default di Laravel Out ini bahwa user role itu terdiri dari admin dan user. Tapi dengan fasilitas ini maka seorang admin dapat menambahkan role user yang lain. Misal tadi kalau mengembangkan sistem untuk pendidikan, tentu kita butuh role misalnya staf administrasi, butuh role guru, butuh role pelajar, kepala sekolah, dan seterusnya. Ya, jadi sangat menarik dan sangat mudah untuk dikembangkan lebih lanjut. Dan karena Laravel Out ini dikembangkan secara default menggunakan Bootstrap 4, maka ini sangat mudah untuk dipelajari dan banyak resource yang dapat kita gunakan untuk pengembangannya. Baik, silahkan, ini fitur-fitur yang ada ya, bisa menggunakan Google Maps untuk geolocation atau geocoding ya. Kemudian ada juga fasilitas
Themes Management, User Management, ya, dan seterusnya. Ya, tentu saja untuk memanfaatkan fitur ini Anda harus memenuhi syarat-syarat di desktop atau laptop Anda, ya. Misalnya harus sudah terinstall PHP Server, Apache Server, dan juga database server. Ya, silahkan untuk mencari resource-nya bagaimana untuk menginstal ketiga ini, ya, ketiga hal ini, ya, server Apache, PHP, dan MySQL di laptop Anda. Anda bisa mencari resource untuk proses instalasinya. Baik, kita langsung saja untuk menginstal Laravel Out ini. Yang pertama tentu saja karena saya menggunakan MacBook dan saya sudah install berbagai keperluan dasar untuk running Laravel framework ini, maka saya akan menggunakan terminal, ya, atau command shell untuk melakukan instalasi, ya. Saya copy saja dulu perintahnya, yaitu dengan git clone dan ini URL tempat Laravel Out. Nah, nanti ininya akan saya ganti, ya, foldernya bukan Laravel Out tapi dengan nama penamaan yang lain. Nah, kenapa kita menggunakan git clone ini? Karena ini lebih mudah dan semua file sumbernya di-download dan di-copy ke sistem kita, ke laptop kita. Jadi, pastikan bahwa laptop Anda sudah terinstall Git, ya, Git client sehingga dapat melakukan perintah ini. Baik, kita buka terminalnya. Saya sudah buka di folder web, ya. Jadi nanti web-web yang saya kembangkan ada di folder ini. Kita paste saja dan saya ganti Laravel Out-nya menjadi misalnya aplikasi yang akan kita kembangkan nanti, misalnya ARSys V2 misalnya, ya, mengembangkan sistem research support system versi 2, ya. Oke. Nantinya dia akan cloning, ya, dan kita nanti akan lakukan berbagai hal. Oke, instalasi sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya adalah yang kedua, kita membutuhkan database. Ya. Oke, kita install. Ya, ini halaman depan dari MySQL Workbench. Database management, ya, software database management yang disediakan oleh Oracle sebagai pemilik MySQL. Nah, di sini standar koneksinya adalah dipakai root, ya. Ini tinggal kita edit saja. Atau coba kita edit connection karena harus menggunakan password yang ini yang dipakai. Oke. Kita tes connection. Oke. Sudah bisa digunakan. Oke, kita lakukan koneksi. Ya, ini sudah terhubung. Kita lihat status servernya, kemudian oke, karena kita butuh database baru, ya, oke, connect to database. Oke, ini merupakan halaman depan dari MySQL Workbench. Ketika Anda menggunakan software yang disediakan oleh Oracle sebagai pemilik MySQL ini,
Anda akan diberikan satu default connection di mana username-nya sebagai root dan servernya di localhost ya dengan port 3306. Tentu kita harus menginputkan password ya. Misalnya saya gunakan password untuk koneksi database ini. Oke, kita tes connection. Oke, berhasil. Ya, sekarang kita coba masuk. Nah, kemudian ini database-nya sudah ada sebagian ya. Misal kita membuat database baru ya, atau di sini sebutnya skema ya. Saya berikan nama database misalnya tadi RSysv2 ya, apply. Oke, sekarang kita punya database ya, sudah punya database versi 2. Ya, setelah kita tadi sudah berhasil membuat koneksi ke database MySQL dan membuat database baru sesuai kebutuhan kita, maka kita lanjutkan ke langkah ketiga, yaitu membuat konfigurasi environment-nya ya di file .env. Saya akan menggunakan Visual Code Studio ya. Kemudian akan saya buka folder tadi ya, RSysv2. Oke, kita cari file env-nya, env example. Saya save as saja menjadi .env. Ya. Kemudian di sini database-nya saya ganti menjadi RSysv2. Kemudian passwordnya oke. Lalu misalnya di sini kita sudah setting passwordnya, maka langkah selanjutnya kita cek lagi di halaman Laravel Out di GitHub. Oke, setelah kita konfigurasi file .env di folder Laravel, maka yang kita lakukan selanjutnya adalah run composer update ya. Kita kembali ke Visual Code Studio. Nah, di sini saya menggunakan terminal. Maka kita lakukan composer update sehingga ini akan melakukan updating terhadap package-package yang diperlukan. Kita tunggu sampai selesai.
Ya, proses instalasi sedang berlangsung. Downloading berbagai package yang dibutuhkan oleh Laravel Out. Ya, instalasi sudah selesai. Kita kembali ke halaman Jeremy Laravel Out. Oke, langkah selanjutnya adalah melakukan publish Laravel roles dan Laravel two-step. Ini merupakan package yang disediakan oleh Laravel Out ini untuk mengelola role-role di authentication system. Oke, kita eksekusi. Selanjutnya adalah Laravel two-step. Oke. Langkah selanjutnya yaitu merubah kepemilikan folder tempat instalasi Laravel tadi. Karena foldernya sudah saya ganti menjadi ARSYS versi 2, maka saya ubah ARSYS v2. Oke. Kita lanjutkan lagi. Sekarang adalah melakukan generate key ya. Jadi generate key ini seperti tadi di env file ini akan dibutuhkan untuk konfigurasi. Oke, dengan perintah php artisan migrate sekarang sudah berhasil, database sudah tersetting dan tabel-tabel default di Laravel Out sudah juga terinstall. Maka selanjutnya kita akan melangkah ke step berikutnya. Berikutnya adalah perintah composer dam autoload. Ini adalah untuk men-setting berbagai package yang disertakan oleh Laravel Out. Ya, kita paste di sini. Composer dam autoload. Ya, package-package yang dibutuhkan oleh Laravel Out sekarang sudah bisa digunakan. Perintah terakhir yang harus dilakukan untuk menginstal Laravel Out adalah dengan menjalankan perintah php artisan db seed. Ya, ini adalah untuk mengisi data-data standar Laravel Out di tabel. Ya. Oke, kita paste saja di sini. Nah, semua tabel sudah diisi ya data-datanya, termasuk di sini membuat role admin, user, dan seterusnya. Ya, setelah Laravel Out berhasil kita install, kita akan coba untuk menjalankan package atau boilerplate Laravel Out ini, kita harus memberikan perintah php artisan sub. Selanjutnya kita kunjungi URL localhost ya di IP 127.0.0.1 port 8000. Oke. Kita lakukan login. Login default
sebagai admin, yaitu admin@admin.com dengan password login. Oke. Role administrator ya. Role-nya yang default sebenarnya role admin dan role user, cuma tadi sudah saya tambahkan role student ataupun lecturer. Nah, mungkin sebagai contoh kita tambahkan satu role lagi, yaitu create new role. Misalnya ya staff administrator, slug-nya sama, admin staff. Role-nya adalah role untuk staff administrasi misalnya ya, seperti ini. Oke, save role. Nah, sekarang sudah berhasil ya role-nya. Nah, kemudian misalnya kita ingin menambahkan user ya, atau kita lihat dulu user administration. Jadi default usernya itu ada dua, yaitu sebagai admin dan sebagai user. Untuk contoh mungkin kita tambahkan new user. Misal di sini menggunakan email. Terus name-nya misalnya shop. Lalu nama pertamanya Syafiq, Syafwan. Use role-nya sebagai student misalnya. Passwordnya. Oke, sekarang sudah ada user yang lain dengan role sebagai student. Nah, kita misalnya mau mengedit untuk merubah role-nya menjadi lecturer juga bisa ya. Oke. Save change. Oke, kita lihat. Nah, Syaf sekarang sudah menjadi lecturer. Oke, video kita kali ini sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan dengan video penjelasan instalasi package-package yang lain, sehingga pengembangan sistem informasi yang akan kita lakukan lebih mudah dan lebih cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.